Kita bergerak, bukan bergerak, kita aktif di keseni rupaan, baik seni lukis, patung, grafis, kria dan sebagainya. Kita memang mengambil itu karena memang konsep kita bukan hanya semacam galeri dalam usaha kita, semacam laborat gitu. Akhirnya bukan sebuah karya yang mau kita pamerkan, tetapi justru malah proses itu yang mau kita pamerkan. Karena biasanya kalau langsung endingnya karya jadi, itu bisa aja pesan ke siapa itu. Kalau ini memang kita mau menunjukkan bahwa kita benar-benar yang berproses, benar-benar jiwa kita yang tertuang dalam karya tersebut. Walaupun secara teknis mungkin kita rekrut teman-teman dari aktivis seni atau mungkin lintas disiplin seni, bahkan itu bisa memungkinkan. Tadi udah sempat Pak sebut itu art worker, kayak semacam kesenian, kayak seni, pertama visual art ya, visual art, fine craft, fine art, sculpture, patung. Bahkan harapan kita memang ini semua laborat untuk lintas disiplin, baik musik, film, teater dan sebagainya. Ini kebetulan juga di atas ada teman-teman yang berpameran keramik, baru langsung perjalanan. Kalau kita kerja satu, kita terpantau waktu, terus terikat waktu ya, terus mungkin dari profit kita kurang, maksudnya kurang, nggak bisa leluasa untuk kita akan terpatok dengan waktu, tapi dengan hasil yang terbatas juga. Harapannya kalau dengan usaha sendiri sedikit banyak kita bisa mengatur manajemen keuangan itu sendiri. Ya, kalau ikut orang lain kita harus berangkat mungkin jam 8, pulang jam 4 atau jam 5, pulang jam 5, itu kita terikat di waktu. Satu itu, yang kedua kita bisa nitip idealis kita, bahasa-bahasa seni kita, bahasa-bahasa visual art kita, bahasa-bahasa rasa kita bisa tertuangkan di karya tersebut. Nah, kalau ada, kita bagi karya fungsional sama karya yang murni. Kalau murni benar-benar murni idealis, jadi bisa semua bilah katakanlah. Cuma kalau di fungsional kita pertimbangan fungsi, contoh misalnya meja, almari dan sebagainya itu kita sentuh art, tapi yang limited edisi, enggak mass product. Nah, kalau memang spirit kita niat dari awal, kita pengen, karena kita belajar tentang skill di akademis, kita juga mempelajarinya, terus mempelajari konsep, aplikasi dari itu semua, kayak semacam kita punya tantangannya apa, kita tatanya udah punya skill nih, mampu teknis nih, masih potensi materi nih, tapi kok masih menggunakan material yang konvensional. Contoh misalnya kalau material emas ya udah barang tentu itu bagus, cuma gimana cara dari material limbah itu jadi sebuah emas, itu kan sebuah tantangan tersendiri, dan itu dibutuhkan pintar-pintar kita untuk mengolah itu jadi sebuah emas. Jadi termasuk ada kecerdasan di wilayah itu diaplikasikan biar itu memang jadi sebuah karya atau sebuah produk yang berharga. Nah, ini kebetulan kita pakai material limbah, itu pun berjalannya limbah-limbah kayu ya, itu berjalan memang kita tanpa sengaja, karena kemarin kita keterbatasan dana atau materi, terus di depan kita ada banyak limbah-limbah kayu dari limbah kebyok, meja dan sebagainya. Itu kita coba mix laminasi ya, tanpa sengaja, kok malah bagus. Ya udah, kita lanjut, kita explore, kita kemas lagi, kita buat desain yang mungkin kita ngacu dari referensi di internet, tapi kita kayak plagiat, maksudnya itu sebagai referensi aja. Setelah itu kita olah, kita kemas lagi, ya hanya jadi sebuah barang yang memang
tidak secara standar pun kita masih memberikan ergonomis, fungsionalnya, dan kita lebih membutuhkan sentuhan juga, sentuhan artnya, jadi limited. Nah itu mungkin yang kita produk mungkin di luar belum ada, walaupun mungkin ada semacam kesamaan, tapi itu murni dari ide kita yang berangkat dari pengolahan limbah kayu. Kalau modal awal terus terang kita nggak punya modal, tanpa modal, cuma modal kita kemampuan, skill, dan kemauan, ketekunan. Karena itu misalnya ada limbah tadi, kita buat sampel nih contohnya, buat sampel produk dengan standar produk udah selesai, kelayakan, kualitas, kita berani share ke pabrik untuk kita pasarkan. Dengan masyarakat yang kita tawarkan, kebetulan ada yang pesan ya kita buat. Nah mudahnya dari itu, dari pemesan, dari made to order. Setelah dapat itu hasil, nanti kan kita dapat masukan tuh ya, saving untuk nanti untuk kita inovasi berikutnya. Karena satu awal, yang kedua kita harus bangun SDM, yang ketiga manajemen pengelolaan, banyak sekali sebetulnya. Belum lagi sama customer, klien yang rewel dan mungkin nakal dalam tanda kutip itu nggak terbayarkan. Itu resiko-resiko yang kita ini, makanya bila pengelolaan memang terus terang kita belum masih secara manajemen tradisional. Yo niat baik, niat spirit kita kayak gini, kita jangan diingini sebuah kesuksesan atau apapun, tapi cara berpikir kita coba dibalik. Sekarang adalah masa depan kita, jadi buatlah semaksimal mungkin untuk karya sebaik mungkin. Nah efeknya nanti sebuah kesuksesan. Tapi kalau kita berharap tentang kesuksesan, otomatis kita mesti akan terlalu banyak menimbang. Tapi lebih mudah katakanlah dilarang mikir. Dilarang mikir itu tanda kutip tidak miring ya. Tapi maksimalkan hari ini juga, karena hari ini juga masa depan kita. Kalau teman-teman sekarang generasi milenial itu sebetulnya sangat informasinya lebih sangat terbuka. Itu justru lebih banyak peluang untuk teman-teman sekarang ya. Apalagi sekarang, kalau zaman saya kan masih analog, kalau zaman sekarang metaverse sudah sama metaverse. Nah itu pintar-pintar antara menyeimbangkan, walaupun yang dulu katanya berkutat tentang teknis kombinasi, tetapi sangat dibutuhkan. Kalau yang sekarang itu kan lebih ke konten, ke story itu, tapi secara skill ya maaf mungkin kurang, tapi lebih mengedepankan tentang konsep, tentang menceritakan sebenarnya juga bagus. Tapi jangan salah juga, teman-teman sekarang banyak gila-gilaan, terlalu berani eksplornya, itu juga menguntungkan. Jadi nggak terpaku, terjebak ide-ide lama, ide-ide ini justru akan selalu update, kontemporer banget gitu. Nah harapannya teman-teman ya explore, karena itu dan hari ini masa depan kita, makanya jangan lupa itu dimaksimalkan. Kuasai teknik, kuasai konseptual, komposisikan, akhirnya jadi sebuah produk yang nanti bisa membangun brand. Nah itu brand, jadi brand personal, bukan secara komunitas saja. Walaupun secara teknis mungkin bisa network ya, jejaring sama komunitas-komunitas yang lain, itu kita membuka diri gitu. Tapi kita masih punya karakter brand tadi. Misalnya tekuni aja, misalnya kamu kita lah buat apa, misalnya daun, udah kuasai potensi materi daun itu, zoom riset sampai kamu menemukan itu, nanti fokus itu juga lebih cepat. Karena apalagi kalau fungsional itu tak pikir lebih diterima, karena kebanyakan membutuhkan barang-barang fungsional.